Selamat malam, shalom saya ucapkan. Apa kabar saudara? Apa kabarnya saudara? Luar biasa berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Coba lihat kiri dan kanannya, katakan senang berjumpa dengan kamu di sini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Menyapa juga setiap daripada Anda yang juga menyaksikan dari Facebook Live di Anugerah Ministries. Dimanapun Anda berada, kami percaya bahwa ada suatu kuasa Tuhan yang sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Dan malam ini firman Tuhan pasti akan memperlengkapi Anda. Dan Anda boleh share kepada halaman pribadi Anda tentunya. Sehingga ada banyak orang-orang yang juga ada di halaman pribadi Anda, mereka juga dapat mengikuti kebaktian ini. Dan kebenaran firman Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. Ada amin saudara ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Senang sekali melihat Bapak Ibu sekalian kembali di tempat ini. Dan beberapa ada wajah-wajah baru. Nanti announcement akan menyapa Anda sekalian. Nama saya adalah Pastor Daniel Hendrata, senang sekali berjumpa dengan Anda. Bapak Ibu sekalian, malam ini ada satu topik yang ingin sekali saya bawakan yang merupakan pergumulan dalam kehidupan saya. Dan saya berharap bahwa firman yang akan disampaikan ini akan memberkati kehidupan Anda. Ya, ada satu topik dengan judul yaitu Enlarging Capacity atau memperbesar kapasitas kehidupan kita. Anda siap terima firman Tuhan? Haleluya, colek kiri kanannya, katakan siap enggak? Gitu. Anda yang ada di Facebook juga colek teman Anda, katakan siap enggak? Yang siap kasih jempol, amin ya. Buka bersama dengan saya, ada satu cerita dalam Alkitab yang akan memberkati kita sekalian dan merupakan fondasi daripada kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Buka bersama-sama dalam kitab Kejadian saudara ya. Kitab Kejadian kita melihat daripada pasal yang ke-13. Kita membaca bersama-sama daripada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau siap katakan amin. Kalau enggak bawa Alkitab saudara bisa lihat di layar. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Yang percaya katakan amin. Yang mau mengaminkan firman ini terjadi pada kehidupan saudara, berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Anda yang ada di Facebook katakan haleluya. Saudara, kita tahu bahwa Abram adalah nama kecil daripada seseorang yang sangat luar biasa sekali, bapak orang beriman yaitu Abram. Nama kecilnya adalah Abram saudara ya. Jadi sebelum namanya diganti menjadi Abraham saudara sekalian, kita tahu di sini adalah kisah sebelum namanya diganti. Di sana dikatakan setelah Lot berpisah daripada Abram. Nah, saya mau tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Saya yakin setiap daripada saudara pasti mengerti apa yang dimaksudkan dengan kapasitas. Ya, saya katakan seperti ini, kapasitas kehidupan adalah sebuah takaran seberapa besar orang tersebut sanggup memberikan dampak pada kehidupannya. Nah, saya tidak tahu nih pergumulan saudara apa, saya tidak tahu pekerjaan saudara apa, karena di tempat ini sendiri ada yang adalah murid ya saudara ya, ada yang seorang profesional, ada yang seorang hamba Tuhan, ada yang juga lagi mau mulai satu entrepreneurship misalnya, atau saudara adalah seorang pengusaha, ada seorang ibu rumah tangga ya. Jadi siapapun kita di sini, saya percaya bahwa Anda semua pasti punya kapasitas. Katakan kapasitas. Katakan bersama-sama, kapasitas. Nah, sekali lagi saya katakan, kapasitas ini adalah takaran seberapa besar orang tersebut sanggup untuk memberikan dampak pada kehidupannya. Saudara, mari kita ingat sekali lagi bahwa Tuhan pada waktu menciptakan manusia, Tuhan menghendaki supaya kita berbuah. Katakan berbuah. Nah, saya percaya bahwa seberapa besar buah yang saudara hasilkan ini tentunya juga bergantung kepada seberapa besar kapasitas yang orang itu punya. Ada amin enggak? Haleluya, saudara ya. Nah, saudara, saya mau memberikan satu contoh, beberapa contoh di sini, saya akan turun sebentar. Nah, ada satu peragaan nih saudara ya. Alright. Nah, saudara, di sini ada beberapa botol air minum. Oke. Nah, puji Tuhan.
Nah saudara, tanpa menyebut merek tentunya ya, ini cuma contoh. Saudara ini tahu ini adalah gelas yang berisi air mineral dengan kapasitas 240 ml. Betul ya? Yang kedua adalah sebuah botol berisi air yang sama juga, air mineral saudara ya, dengan kapasitas 330 ml. Nangkep nggak ya? Kemudian yang berikutnya adalah sebuah botol yang sedikit lebih besar, kapasitasnya berapa nih? 600 ml. Saudara pasti sudah banyak yang ngerti ini. Nah kemudian ada yang lebih gede lagi, kakaknya saudara. Kapasitasnya berapa ini? 1,5 liter atau 1.500 ml saudara ya. Dan kemudian ada lagi ini embahnya saudara. Ya, embahnya ini isinya berapa saudara? Oke, mereknya nggak usah kelihatan. Embahnya isinya berapa ini? 5 galon atau 19 liter, betul ya. Yang tahu pasti biasa beli di warung. Oke, puji Tuhan ya. Nah saudara sekalian, tentunya sesuai dengan takaran yang sudah dibuat oleh pabrik, maka air tentunya nggak mungkin bisa diisi lebih banyak daripada takaran yang ada. Nah pertanyaan saya, yang manakah yang lebih berfungsi dengan baik? Halo, jawab saudara. Anda yang di Facebook juga boleh jawab. Berhadiah saudara ya, berhadiah untuk menghadiri tour storehouse. Yang mana yang lebih berfungsi, yang 240, 300, 600 ml, 1,5 liter atau yang 5 galon? Yang mana lebih berfungsi? Halo, bisa jawab nggak? Siapa yang berani jawab? Ada yang bilang semua. Ada lagi jawabannya yang lain? Kok diem? Ayo, mari kita berinteraksi. Manakah yang lebih berfungsi di antara 5 jamban ini atau bejana ini saudara? Mana yang lebih berfungsi? Semua dan tergantung. Nah dengar baik-baik, ini represent semua daripada kita. Saya tidak tahu apakah hari ini Anda lagi struggle akan sesuatu. Dan kerap kali pada waktu kita melihat kehidupan orang lain, bagaimana orang lain dapat menjadi berkat. Dan kita berkata, wah orang itu hebat banget ya, kapasitasnya gede banget gitu. Ada beberapa orang pengusaha yang kayaknya pengusaha kecil kita katakan ya. Pada waktu mereka mendapatkan kontrak ya kira-kira dapat 10 juta saudara. Mau nembus 10 juta susah banget gitu. Kemudian ada lagi orang-orang yang kelasnya 100 juta, ada yang kelasnya 1 miliar, 100 miliar sampai 1,5 triliun saudara ya. Atau 2 triliun atau T saudara. Nah pertanyaannya yang manakah yang berfungsi? Jawaban Anda tepat sekali. Bahwa rupanya setiap daripada bejana ini sangat berfungsi. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, dimanapun kondisi atau stage fase kehidupan kita berada, kita nggak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang percaya katakan amin. Bayangkan kalau misalnya kita berpikir saya mau kapasitas saya besar, saudara pengen menjadi seperti si mbah ini saudara, yang berisi 5 galon atau 19 liter. Pertanyaan saya, kalau saudara harus berlari maraton, sekarang kan lagi ngetop nih, 10K, 10 km saudara. Saudara nggak mungkin bawa lari 10 km bawa ke seperti ini. Setuju dengan saya? Ada amin nggak? Atau kalau suatu kali saudara pergi ke Wetuwu, saudara. Kita punya pelayanan di suatu tempat yang namanya Wetuwu di Sulawesi Tengah, Bapak Ibu sekalian ya. Jonah pernah pergi ke sana, Jonah pernah jalan kaki sangat lama banget. Jonah, how many hours did it take you to walk the longest to Wetuwu? 15 hours, 15 jam saudara. Saudara bisa bayangkan 15 jam itu capek banget. Waktu itu sama Samuel ya. Samuel ikut, oh enggak ikut ya. Sama Pak Slamet sama Bu Ami ya. Saudara, walaupun di tengah jalan kehabisan air, tapi mereka enggak akan pernah berpikir bahwa mereka akan membawa galon segini gede. Karena terlalu berat. Saudara, betul enggak? Nah saya pribadi kalau saya kemana-mana, saya lebih suka bawa yang ini. 330 ml, karena sekali minum habis. Saudara, dan kalau kecampur dengan orang banyak takutnya ketukar gitu ya. Jadi malam ini mari kita belajar sesuatu hal untuk kita nomor 1, jangan pernah bandingkan kapasitas dirimu dengan orang lain. Karena ternyata dimanapun fase kehidupan yang Tuhan sedang berikan kepada engkau dimanapun kau berada, engkau dapat berdampak memberikan buah pada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Sehingga dengan cara ini kita tahu rupanya di dalam kehidupan kita Tuhan tentunya sama seperti apa yang terjadi pada kehidupan Abraham, saudara. Abram maksud saya ya. Di sana kita ulang. Tetapi rupanya ada janji Tuhan yang sangat besar
bahwa Tuhan mau memakai Abraham ini atau Abram untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Betul saudara ya? Namun demikian kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada milestone atau ada beberapa titik-titik yang kerap kali menjadi tanda-tanda atau batasan-batasan di mana merupakan titik krusial kehidupan. Kalau kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada kehidupan kita, maka saya percaya di titik itulah kapasitas seseorang akan diperbesar. Ada amin. Nah pertanyaan saya adalah tentunya kita mau bertumbuh saudara. Karena ada satu ayat dalam firman Tuhan mengatakan kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu naik dan tidak turun. Hari ini kalau saudara ada di level yang paling kecil, tentunya kapasitas saudara sangat kecil. Alangkah baiknya kalau suatu kali kelak engkau dapat bertumbuh menjadi lebih besar, sehingga akan lebih banyak lagi hal yang dapat saudara kerjakan. Dan engkau dapat menjadi berkat bagi tempat atau dimanapun Tuhan inginkan engkau berada. Saudara nangkep gak apa yang saya katakan? Ada amin. Ada amin saudara? Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah indahnya saudara, ternyata kapasitas ini dapat kita perbesar saudara. Nah kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat nanti, rupanya ada beberapa cara untuk kita memperbesar kapasitas itu. Siapa yang ingin memperbesar kapasitas hidupnya? Ya saudara, kalau saya kilas balik dalam kehidupan saya bersama dengan Pastor Debbie dalam pelayanan full time. 13 tahun kami melayani Tuhan. Saudara, jujur saja nih ya, pada waktu pertama kali kami menerima panggilan itu, kami tidak tahu dampak atau skala yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Kami masih jauh lebih muda daripada sekarang tentunya, Bapak Ibu sekalian. Kami tidak tahu apa-apa yang harus banyak dikerjakan, tetapi langkah demi langkah ternyata pada waktu apa yang kami kerjakan saudara, bersama dengan Tuhan tentunya, kami melihat ke belakang bahwa ternyata nama Tuhan dipermuliakan, kapasitas kami lebih besar. Haleluya. Mau belajar? Siapa yang mau belajar? Angkat tangannya. Haleluya. Nomor 1, catat baik-baik. Kita akan melihat beberapa poin. Poin yang pertama, apabila Anda ingin kapasitas Anda lebih besar adalah get out of your comfortable zone. Saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang tadi dikatakan di sana, saudara, buka kembali di Kejadian 13-14. Setelah Lot berpisah. Kalau saya baca minimal ada 2 kali Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan pakai Abraham. Tetapi yang kedua ini dikonfirmasi pada waktu setelah Lot berpisah pada Abram. Kadang-kadang untuk kita keluar dari zona nyaman ini bukan sesuatu yang mudah sekali. Zona nyaman adalah zona yang membuat kita merasa nyaman tentunya karena hal-hal itu bersifat familiar bagi kita. Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau saudara mau memperbesar kapasitas hidup saudara, jangan tinggal dalam zona nyamanmu. Setiap orang punya zona nyaman. Zona nyaman tidak berarti orang itu sudah kaya. Maafkan saya saudara. Bahkan termasuk orang miskin sekalipun punya zona nyaman. Karena apa saudara? Pada waktu mereka harus keluar daripada kenyamanannya seperti ikan yang akan lompat saudara di satunya. Yang terjadi. Tetapi di sini kita tahu bahwa ternyata Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan untuk pemenuhan janji itu yang pertama kali Abraham harus dipisahkan terlebih dahulu daripada Lot. Nah saya tidak tahu zona nyaman saudara apa. Di sini ada beberapa orang nih, saya bisa kasih contoh. Beberapa minggu atau bulan ini adalah masa-masa yang sangat sibuk sekali dalam pelayanan kami, saudara, terutama di kantor Anugerah Ministries. Karena puji Tuhan ya di dalam pelayanan kita ada gereja-gereja yang kami bangun, saudara, proyek masih berlangsung, kita harus pikirkan, ada good news program, beberapa daripada saudara sudah tahu daripada itu ya. Nanti jangan lupa tanggal 6 Agustus ada recording lagi saudara di tempat ini. 16 Agustus, tadi saya bilang berapa? Tanggal 16 Agustus ya ada recording di tempat ini. Jadi banyak sekali aktivitas. Kemudian membantu menyekolahkan anak-anak yang kurang beruntung saudara dalam program Adikku Sayang. Dan beberapa daripada mereka sudah lulus kelas 12. Saudara tahu ada berapa banyak murid Adikku Sayang yang tahun ini lulus kelas 12? 47. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. 47 ya. Dan 5 diantaranya ada di tengah-tengah kita di tempat ini malam ini. Saudara, betul ya? 5 orang ya? Bangkit berdiri dong. Tepuk tangan untuk anak-anak Adikku Sayang ini. Haleluya. Silakan duduk. 7 daripada mereka akan kita kuliahkan, saudara. Jadi sekaligus
tambah 1 anak saya sendiri. Saudara kalau pusing nyekolahkan anak, saudara tanya kami, ada 8 yang harus dikuliahkan pada saat yang bersamaan, saudara. Walaupun mereka bukan anak kembar, tetapi kami perlakukan, kami doakan mereka seperti anak-anak sendiri. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya bahwa kadang-kadang pada moment of stretching ini saudara ya, stretching our faith, menarik iman kita untuk lebih besar lagi, ini bukan sesuatu yang mudah. Bapak Ibu sekalian, tetapi ternyata apa yang kita lakukan ini atau apa yang menjadi keputusan kami, ini membuat kami untuk selalu tidak pernah ada di zona nyaman. Jangan pernah tinggal dalam zona nyaman karena tidak ada sesuatu yang bertumbuh di sana. Termasuk Anda sekalipun apapun yang Anda mau mulai, kadang-kadang banyak sekali ketakutan yang menghantui pikiran Anda. Termasuk pada waktu kami mau mulai Anugerah Church ini, pergumulannya 4 tahun hampiran saudara. Dan akhirnya kami mempunyai keberanian daripada Tuhan dan kemudian kami membuat satu kesimpulan, if we don't start, it will never happen. Ada beberapa quote yang pernah saya baca dan quote-quote itu berkata, saudara, kalau kita memilih untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan, nanti pada waktu 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi, saudara tahu apa yang terjadi? Penyesalan. Saudara, tetapi kalau saudara coba, saya percaya, saya punya satu moto pribadi yaitu I better die trying. Lebih baik saya mati dalam mencoba daripada saya diam tidak mencoba. Yang percaya katakan amin. Jadi ini poin yang pertama. Pada waktu kita keluar daripada zona nyaman kita, maka yang terjadi akan ada beberapa tembok-tembok di dalam kehidupan kita yang akan dirontokkan, saudara. Kita harus pilih, saudara. Seperti sebuah telur, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu sudah dirami, keputusan daripada janin daripada telur itu. Telur itu mau bertumbuh atau enggak? Kalau mau bertumbuh maka harus dikrek kulit telurnya dan harus keluar. Ada amin? Saudara ya, sama seperti beberapa daripada anak-anak Raja Wali. Pada waktu ada induknya enggak akan terbang, saudara. Tetapi pada waktu diangkat oleh induknya, saudara tahu bagaimana caranya induk Raja Wali ngajarin anaknya terbang? Dibawa ini saudara, di lehernya, dibawa terbang tinggi kemudian dilepasin. Dan kalau Raja Wali bayi itu yang mulai bertumbuh remaja, tidak memilih untuk mengepakkan sayapnya, yang terjadi apa? Mampus. Amin. Jadi pada waktu kita memilih untuk tinggal di dalam zona nyaman, maka kita tidak akan bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, pada waktu kita sudah keluar daripada zona nyaman, kita harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Jelas Bapak Ibu sekalian di dalam kebenaran firman Tuhan tadi apa yang Tuhan katakan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu. Coba pandang sekelilingmu saudara. Coba pandang. Kita ambil langkah iman saudara. Mari kita bangkit berdiri. Berdiri yuk, berdiri, pandang. Saudara pernah gak melihat sesuatu yang jauh dari saudara? Cara mandangnya gimana? Pandang saudara. Dikatakan dari timur, timurnya sana saudara. Timur itu sana kalau di sini. Dari timur, barat, utara, selatan kata Tuhan. Ada amin, pandang sekelilingmu Bapak Ibu sekalian. Saya katakan kepada Anda dan saya deklarasikan bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupanmu ini selalu besar. Haleluya. Ada satu purpose kenapa engkau diciptakan. Purpose atau tujuan hidup ini berbicara, silakan duduk saudara. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau kita berbicara masalah purpose saudara. Ya, purpose itu adalah kenapa, alasan mengapa saya diciptakan dan saya ada. Jadi alangkah benarnya kalau saudara dan saya mulai mencari kebenaran firman Tuhan dan mencari rema daripada suara Tuhan untuk berbicara kepada saudara. Dan saudara, saya tahu bahwa Tuhan seringkali berbicara kepada kita, bahkan terutama nomor 1 melalui ayat firman Tuhan. Jadi kalau saudara pengen dengar, siapa yang pengen dengar rencana Tuhan untuk kehidupan saudara? Baca Alkitab. Kalau engkau nggak pernah baca Alkitab, yang kau baca cuma WhatsApp grup belaka, saudara ya, kadang-kadang ada banyak orang berkata, saya nggak punya waktu, Pastor Daniel, untuk baca Alkitab. Tapi pertanyaan saya, satu hari berapa menit saudara luangkan untuk baca WhatsApp grup? Atau baca Instagram? Atau posting sesuatu? Saudara, atau main game misalnya, atau baca komik. Apapun yang kau lakukan, sepertinya, atau Instagram story misalnya, saudara ya, atau makan misalnya kuliner, saudara, atau sibuk bekerja,
sepertinya pada hari-hari ini kita semua punya banyak waktu untuk melakukan segala macam yang ada di muka bumi kecuali satu, yaitu baca Alkitab. Makanya saudara nggak tahu kebenaran firman Tuhan tentang apa arti hidup saudara. Tetapi kalau saudara mau baca kebenaran firman Tuhan, saudara pasti akan mendapatkan arti kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan juga dapat berbicara melalui orang-orang yang lain. Tuhan juga dapat berbicara melalui beberapa hal yang saudara lihat misalnya, memberikan inspirasi. Tetapi saya percaya bahwa pada waktu engkau menemukan tujuan kenapa engkau diciptakan, maka ada satu excitement dalam kehidupan saudara. Ada beberapa orang yang mungkin bingung pada waktu ngelihat kami, saudara. Ini yang saya temukan. Ternyata untuk menyekolahkan anak-anak sampai level mahasiswa itu tidak mudah. Setuju dengan saya? Beberapa dari seperti Pak Michael sama Ibu Merlin istrinya sudah nyekolahkan anak ke tingkat mahasiswa ada 3 orang ya. Betul ya? Pasti susah kan? Betul ya? Nah, kalau anak sendiri dibelanin itu masuk akal. Tapi kalau nggak kenal, kayaknya nggak masuk akal deh. Saudara. Tetapi I enjoy it. Kenapa? Because this is my purpose. Ini tujuan hidup saya. Kalau saudara menemukan tujuan hidupmu, maka saudara tahu nggak? You will enjoy doing something. Saudara akan enjoy melakukan sesuatu yang kau harus lakukan walaupun saudara tidak dipaksa. Walaupun engkau tidak dibayar sekalipun. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mau bangkit di zaman akhir ini saudara. Temukan passion kehidupan saudara. Temukan purpose kehidupan saudara. Sehingga pada waktu engkau menemukan purpose ini, yang terjadi engkau akan mendapati ada sesuatu ketidakpuasan saudara. Ketidakpuasan secara apa? Secara ilahi tentunya. Ya. Ada satu ketidakpuasan di mana engkau berkata, is this it? Apakah ini aja untuk kehidupan saya? Coba tanyakan itu saudara. Kalau saudara berani menanyakan itu, maka saya percaya Tuhan akan berbicara sesuatu kepada engkau. Do something. Ada amin. Nomor 3. Saya kok percaya saudara, pada waktu kita mengerti purpose kita, ini gak akan jauh-jauh banget dari yang namanya visi Tuhan. Dengar saudara, visi Tuhan terhadap kehidupan kita tidak pernah kecil. Tetapi visi Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya selalu besar. Amin. Nah, masalahnya pada waktu kita menjalani ini, saya pakai contoh diri saya saudara. 13 tahun yang lalu kami gak ngerti bahwa kami akan melakukan ini gak ngerti saudara. Tetapi pada waktu kami mulai misalnya, sekarang setelah 13 tahun kami mempunyai sedikit banyak pengalaman. Katakan pengalaman. Jangan meremehkan pengalaman. Tetapi jangan gunakan pengalaman sebagai satu-satunya acuan kehidupan. Ada amin. Pada waktu kami sudah sedikit banyak punya pengalaman tentang pelayanan, maka kami melihat bahwa ternyata ada satu track record yang Tuhan kerjakan bersama dengan kami. Nah misalnya pada waktu kami mengerjakan beberapa proyek saudara. Membangun sebuah gereja atau membangun storehouse ini. Jemaat-jemaat yang ada sejak bulan Januari atau bahkan sebelumnya. Saudara pasti melihat tempat ini sebelum jadi. Siapa yang pernah kesini pada waktu sebelum jadi? Coba lihat tangannya saudara ya. Bagus gak? Jelek ya? Sekarang bagaimana kondisinya? Not bad gitu loh. Bagus ya, puji Tuhan ya. Siapa yang enjoy being in storehouse? Siapa yang nikmati ada di sini? Saya menikmati banget saudara. Saya menikmati banget. Ini adalah suatu doa yang kami panjatkan Tuhan. Kami pengen punya studio sendiri. Kami pengen punya ruangan sendiri di mana kami nggak perlu pindah-pindah. Terutama kalian yang sering kali selama bertahun-tahun menjadi tim taktis. Kerennya itu saudara. Nggak kerennya apa? Tim angkat-angkat. Saudara ya. Angkat-angkat setelah kebaktian pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain saudara. Tetapi pada waktu Tuhan memberikan satu visi yang namanya storehouse. Saya nggak tahu saya pernah cerita atau enggak. Nama storehouse itu saya dapatkan jauh sebelum tempat ini ada. Kira-kira waktu itu kalau nggak salah tahun 2009 atau 2000, tahun 2006 saudara. 2006 pada waktu masih banyak gempa bumi, bencana alam di negeri kita. Dan kemudian tim kami yang waktu itu sangat kecil sekali, hanya ada Pastor Debbie, ada saya, ada kedua orang tua saya dan Angelin. Masih kecil banget, berarti dia waktu itu umur 6 tahun saudara ya, lebih kecil dari James. Dan kemana-mana kami melakukan hanya berlima ini saja saudara. Kemudian saya mendapatkan satu kayak revelation, pewahyuan gitu loh saudara. Alangkah luar biasanya kalau kita punya suatu gudang. Satu lumbung gitu, di mana ada banyak barang-barang yang ada, dan kemudian saya baca Alkitab dan saya temukan satu nama storehouse, dan itu merema banget dalam roh saya, dan saya katakan Tuhan,
Kita ingin sekali punya tempat yang namanya storehouse. Waktu itu pemikiran saya adalah seperti lumbung, saudara, seperti gudang gitu. Ternyata enggak, taunya Tuhan kirimkan di dalam lumbung kita orang-orang yang luar biasa, yaitu saudara-saudara yang ada pada malam hari ini. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi pada waktu engkau boleh mendapatkan sedikit daripada gambaran apa yang Tuhan kehendaki untuk engkau lakukan, saudara mulai gambarkan seperti seorang arsitek. Pada waktu ruangan ini didesain, saudara, saya panggil seorang arsitek, kemudian saya konsultasi dengan dia dan saya kasih perintah kepada dia, desainkan. Dan dia desainkan, saudara, bahkan dibuat model 3D-nya, renderingnya, Bapak Ibu sekalian. Dan sehingga supaya kami yang tidak terlalu pengalaman dalam hal bangun-membangun, kami dapat menggambarkan, memvisualisasi. Penting sekali untuk saudara pada masa-masa misalnya saudara merasa bahwa engkau mentok atau stagnasi dalam kehidupanmu, mulai visualize something. Visualiskan sesuatu yang Tuhan pernah katakan kepada saudara untuk terjadi. Dan gambar itu sampai dengan hari ini masih ada, kalau saudara masih tergabung, beberapa daripada Anda masuk dalam WhatsApp group Storehouse, saudara masih lihat gambaran itu dan itu adalah gambar 3D, bukan realnya saudara. Ada amin? Jadi percayalah visi Tuhan di dalam kehidupanmu gak pernah kecil. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan visi Tuhan dalam hidupmu tidak pernah kecil. Katakan. Amin saudara. Siapa yang mau mengaminkan ini? Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan Anda yang ada di rumah? Kalau Anda mengaminkan ini, Anda berikan ikon tepuk tangan bagi Tuhan. Kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Dengan kita semua juga yang ada di sini. Haleluya. Lebih meriah lagi bagi Tuhan. Berikutnya saudara. Kalau engkau ingin expand atau increase, enlarge your capacity. Hal yang terbaik adalah never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Waktu yang terbaik untuk berhenti belajar adalah pada waktu engkau mati. Ada satu orang yang famous banget ini saudara. Saudara kalau saya gambarkan wajahnya, saudara kemungkinan besar banyak yang tahu. Dan banyak daripada kita pengen punya produk yang dia buat. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi kita tahu bahwa produk-produknya sampai dengan hari ini masih melegenda, masih mendunia. Dan umurnya nggak panjang. Saudara, kira-kira umurnya cuma 55 tahun, tetapi dampaknya, impactnya gede sekali. Ya, dan dia pernah berkata seperti ini, stay hungry, stay foolish. Jadilah terus merasa lapar, jadilah terus merasa seperti orang bodoh. Artinya apa? Jangan pernah berhenti belajar. Kalau saudara mau kapasitas hidupmu diperbesar, belajar saudara. Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mulai sesuatu. Pada waktu engkau memilih untuk belajar, artinya akan ada beberapa ideologi lama, pemikiran lama dalam pikiran dan benak pikiran kita akan dibuang jauh. Amin. Kita nggak perlu stuck up jadi orang, saudara. Yang penting kebenaran itu absolut, cuman satu, firman Tuhan. Percaya, saudara? Ada amin? Di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak Tuhan, kebenaran sifatnya adalah hakiki, mutlak, nggak bisa digoncang-gancingkan, saudara. Tentang apapun juga, saudara. Tentang pernikahan, tentang kesehatan, tentang hubungan, saudara. Tentang keuangan, tentang jenis kelamin, tentang apapun juga sifatnya cuma satu. Absolut, firman Tuhan. Tetapi di atas itu kita dapat tambahkan pengetahuan. Supaya apa? Pada waktu kita terus belajar, terus memperbesar diri, saudara, ya, menambahkan pengetahuan dalam kehidupan kita, yang terjadi apa? Ternyata kapasitas kita semakin besar. Dan saya tidak boleh merasa malu belajar dari orang lain. 12 tahun saya punya pengalaman untuk menjalankan pelayanan saudara berupa yayasan, ya, dan pengalaman itu mengasihkan banget. Dan puji Tuhan memberikan dampak yang cukup besar. Tetapi 1,5 tahun terakhir pada waktu kami tahu bahwa kami akan mulai Anugerah Church ini. Saudara tahu apa yang saya lakukan salah satunya? Setiap hari saya harus mendengarkan beberapa orang-orang yang saya kagumi khotbah, saudara. Ya, saya buka YouTube dan saya harus mau adaptasikan tentang, saya harus mengerti kira-kira bagaimana cara khotbah yang baik. Saya harus mau belajar kembali. Saya harus mengisi lagi kebenaran firman Tuhan dan kadang-kadang cari waktu susah. Saudara tahu bagaimana saya mendapatkan waktunya? Waktu saya olahraga. Jadi waktu saya olahraga, kadang-kadang kalau saya ke gym, saudara, saya pakai headphone saya, sekaligus saudara saya mendengarkan
firman Tuhan yang mereka bagikan dan saya belajar, oh gini ya caranya. Oh gini loh cara gereja besar, orang-orang berkhotbah di gereja besar. Oh ini caranya gereja-gereja itu bertumbuh. Dan saya menyukai sekali beberapa hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saat ini saudara tahu apa yang terjadi yang saya suka dengarkan dari mereka. Waktu gereja mereka belum besar. Saudara, beberapa daripada orang-orang ini, saudara gerejanya jemaatnya sudah 15.000, sudah 30.000 orang, saudara. Dan saya kadang-kadang memang suka mendengarkan khotbah-khotbah yang current gitu, yang terbaru supaya mengikuti apa yang sedang dibicarakan. Tetapi yang lebih mengena buat saya adalah waktu mereka masih jauh lebih kurus. Ya, pada waktu gereja mereka baru kira-kira 100 orang, baru 1.000 orang, saudara. Saya suka sekali mendengarkan dan sehingga apa saudara? Saya bisa relate dengan mereka. Ini membantu saya minimal untuk memvisualisasikan, wow, nanti Anugerah Church juga nggak akan selamanya kecil. Anugerah Church pasti akan bertumbuh dan Anugerah Church pasti akan menjadi besar dan Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang dapat kita layani. Ada amin saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan pernah berhenti belajar, karena pada waktu kita berhenti belajar, maka yang terjadi saudara, kita akan hidup di dalam ketakutan. Buka bersama dengan saya dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan 21. Saya masih steady di poin ini. Daniel pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan 21. Di sana firman Tuhan berkata, Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan, baca saudara, Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka, berapa saudara? Baca bersama-sama. 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Ayat yang terakhir, baca bersama-sama, 2, 3. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Kita gak perlu takut malu untuk belajar. Saudara, keempat orang muda di zamannya ini adalah suatu contoh yang sangat mutlak. Mereka gak malu. Saudara tahu status mereka apa? Budak, orang buangan. Betul? Saudara ya? Tetapi selama mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan terus mereka belajar merendahkan hati. Ini kunci utama daripada belajar. Kalau saudara mau belajar rendahkan hatimu dan kemudian jangan malu bertanya, buka kebenaran firman Tuhan, belajar daripada orang yang lain yang pernah mengalami masa-masa seperti apa yang kau sedang alami pada hari ini, atau cari bahkan mentor-mentor, saudara. Penting sekali, ya. Peran seorang mentor dalam kehidupan kita itu sangat besar. Daniel, Asaria, dan Hanaya, Misael tidak akan pernah menjadi seperti apa yang mereka jadinya kalau mereka tidak mendengarkan daripada pengawal raja. Sebenarnya bukan cuma pengawal, tetapi ada seorang panglima yang Raja Nebukadnezar tempatkan untuk ngajarin mereka tentang adat budaya Babilonia. Nangkep gak? Ada amin saudara. Jadi sangat penting sekali pada waktu kita mau belajar tentang apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Jangan pernah takut, saudara tidak pernah terlalu muda untuk belajar sesuatu. Dan engkau tidak pernah terlalu tua untuk belajar sesuatu. Yang percaya katakan amin. Saudara tidak terlalu pintar untuk saudara nambahin ilmu satu lagi. Betul? Saudara tidak terlalu bodoh untuk nggak bisa nambah ilmu. Hanya orang-orang yang bodoh, hanya orang-orang yang pikirannya tertutup, saudara. Mereka tidak akan pernah mau belajar. Ada seorang hamba Tuhan, Miles Monroe. Dia berkata, tahukah tempat terkaya di muka bumi itu di mana? Tahu nggak? Di manakah tempat terkaya di muka bumi? Di mana? Oh, udah pernah baca bukunya itu pasti. Jawabannya di kuburan, saudara. Hebat nggak? Bukan karena tanah kuburan mahal. Ya, beberapa tempat kuburan di daerah Jakarta dan sekitarnya ini sekarang mahal banget. Semeter bisa 15 juta, tahu nggak? Saudara, jadi di Jakarta mati pun mahal. Betul ya? Tetapi kenapa yang tempat terkaya di muka bumi adalah tanah kuburan? Karena banyak sekali talenta-talenta yang tidak dieksplorasi. Buku-buku yang tidak diterbitkan. Karena apa? Takut gagal.
CD-CD atau single-single lagu yang tidak pernah dipublikasikan. Ditulis sih sudah, tapi nggak pernah dipublikasikan. Keburu mati orangnya. Atau usaha-usaha, toko kemucing kayak, toko meracang kayak, toko corner store kayak, atau perusahaan-perusahaan kayak yang nggak berani dibuka. Gara-gara apa? Kita takut. Kenapa kita takut? Nggak mau belajar. Kenapa saudara ada di dalam posisi hari ini di mana engkau merasa bahwa hidupmu nggak ada artinya? Because you don't want to learn at one point. You stop learning. Ayo saudara bangkit. Haleluya. Kalau saudara punya kesempatan, jangan pernah sia-siakan. Kalau saudara sia-siakan, you have no right untuk berkata, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini. It's about you and God. Ada amin. Saudara, kok diem? Tertusuk. Enggak ya, saya berharap enggak tertusuk saudara karena saya ingin membangun saudara. Yang merasa terbangun katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nomor 5, ini penting saudara. Selain kita belajar tentunya, kita harus berhati-hati kepada siapa kita belajar. Tentunya itu pasti saudara ya. Tetapi kita nomor 5 ini, coba poin berikutnya keluarkan. Kenali bahwa ternyata ada halangan untuk kita bertumbuh. Tidak semua yang kelihatannya baik akan membuat saudara bertumbuh dengan baik. Misalnya, makanan yang sangat enak misalnya. Makan makanan enak saya suka. Tetapi kalau tiap hari makan makanan yang enak terus, yang saudara tahu sendiri dan kemudian kita nggak imbangi dengan olahraga atau nggak imbangi dengan penguasaan diri, maka hal itu akan merusak diri saudara. Betul nggak? Ada amin nggak? Atau bagaimana dengan pertemanan? Ingat saudara, di ayat yang tadi kita baca, dibuka dengan kata-kata setelah Lot berpisah daripada Abram. Berkali-kali Tuhan sudah berkata kepada Abram, saudara, aku akan pakai engkau dengan cara yang luar biasa. Saudara, mulai daripada waktu Terah, saudara, sudah dikatakan cerita daripada Abram. Kalau saudara nanti mau lihat di rumah, di 1 atau 2 pasal sebelumnya, dimulai dari sana, saudara, Abram memang gak pernah jadi orang susah. Itu kenyataan. Ya, saudara ya. Tetapi di dalam kehidupannya selalu ada satu orang ini nih, namanya Lot. Dan ternyata Abram tidak pernah menjadi dewasa selama ada Lot di rumahnya. Tetapi satu kali ada satu masalah yang sangat besar. Pada waktu mereka berdua sudah menjadi kaya. Saudara tahu kan ya bahwa ternyata bujang daripada Lot bersama dengan bujang daripada Abram ribut. Dan kemudian harus terjadi pemisahan. Abram berkata kepada ponakannya nih, Lot, sini Lot, daripada kita ribut. Uang bisa dicari, mbek bisa dicari, betul enggak? Tetapi keluarga enggak bisa dicari. Ingat itu saudara. Nah makanya dia berkata, Lot kamu pilih, kalau kamu kanan aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri aku ke kanan. Nah padahal Abram kan pamannya, seharusnya Lot secara etika harus minta pamannya yang milih duluan. Tetapi Lot rupanya lebih suka memilih apa yang kelihatannya baik. Betul, karena mereka adalah pengusaha peternakan, saudara. Jadi mereka perlu air, perlu rumput yang hijau, make sense sih. Sehingga Abram ditinggal dengan pilihan yang tidak terlalu baik. Tetapi apa yang tidak baik di mata manusia, tetapi apabila ini menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara, Tuhan sanggup putar balikan menjadi hal yang menguntungkan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Adakah lot-lot di dalam kehidupanmu yang harus engkau buang? Saya ajak saudara untuk merenungkan hal ini. Adakah lot-lot di dalam kehidupan kita yang ternyata tidak membuat kita bertumbuh? Kalau itu temanmu, waktunya sekarang saudara tinggalkan pertemanan itu. Kalau itu beberapa tabiat-tabiatmu yang membuat engkau jatuh terus di dalam lumpur dosa yang sama, dan saudara sudah tahu bahwa berkali-kali engkau jatuh, berkali-kali pada saat itu juga kasih karunia Kristus mengampuni saudara, maka waktunya engkau harus benar-benar minta kekuatan Tuhan untuk meninggalkan daripada kebiasaan itu. Ada amin, saudara. Bahkan misalnya nih, saya katakan itu tadi yang saya katakan negatif. Lusa nih anak kami akan pergi, saudara. Enggak lagi hidup bersama dengan kami, karena dia harus kuliah.
Kadang-kadang kalau orang tua tidak wise bisa menjadi penghambat pelebaran kapasitas daripada hidup anaknya. Betul? Setuju dengan saya? Di Good News Program masih begitu banyak orang-orang yang memberikan, minta bantuan doa. Yang berhubungan dengan mertua, dengan menantu, saudara. Dan saya lihat sebenarnya akar masalahnya adalah orang tua tidak bisa melepaskan anak-anaknya. Mari Bapak Ibu sekalian, termasuk Anda yang di rumah, kadang-kadang kita perlu belajar untuk melepaskan anak kita. Lepaskan mereka. Makanya saudara, kita-kita yang masih jauh lebih muda, ada ayat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal mengatakan, waktu anakmu muda, didik dengan benar. Saudara, didik dengan benar ini bukan dengan kasar, tetapi dengan kebenaran firman Tuhan. Keluarga kami tidak sempurna, saudara, tetapi saat ini kami berusaha untuk redeem waktu kami. Sebisa mungkin pada waktu malam hari kami akan coba untuk baca Alkitab bersama, kami berdoa bersama-sama. Dan ternyata kami menemukan bahwa ini adalah masa-masa yang paling menyenangkan buat kami. Karena kami bisa ketawa, kami bisa bergurau, kami bisa menjadi diri kami seperti apa adanya. Dan lusa pada waktu kami akan melepaskan anak kami nggak tahu saudara apa akan jadinya nanti. Tetapi firman Tuhan mengatakan trust in the Lord. Dan Tuhan akan memelihara anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan pada waktu mereka akan meninggalkan Tuhan, nanti ada waktunya mereka akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Menjadi orang tua saudara, kadang-kadang kita harus belajar untuk mengerti bahwa we have to be the wind beneath our children's wing. Kita harus mau belajar untuk menjadi angin yang akan mengangkat anak kita terbang tinggi dan bukan menjatuhkan. Tetapi saudara-saudara ini nih, terutama Anda-Anda yang masih muda nih, yang harus membuat keputusan-keputusan. Hidup adalah membuat keputusan. Ada amin? Dan pada waktu Anda membuat keputusan yang benar, maka Anda akan melihat ada hal-hal baik yang Tuhan akan tambahkan dalam kehidupanmu. Tetapi pada waktu engkau memilih untuk membuat keputusan yang salah, memilih loh. Ya, memilih. Pada waktu engkau memilih untuk membuat keputusan yang salah, saudara akan melihat ada banyak kesesakan hati, kepahitan, kegetiran yang harus saudara alami. Ada konsekuensi-konsekuensi kehidupan yang begitu kejam. Jadi makanya pada waktu sekarang kita menyadari, memang benar tidak ada kata terlambat. Siapa yang percaya ini? Kasih Kristus di dalam pengampunannya tidak ada kata terlambat. Kalau saudara bertobat hari ini, kalau saudara menyerahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh hari ini, Tuhan dapat memutarbalikkan kehidupanmu. Enggak mungkin semalam saudara, enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena Tuhan enggak pernah ambil jalan pintas, kecuali saudara sudah mati harus dibangkitkan, lain. Amin saudara ya. Tetapi kalau saudara mau bertobat hari ini, ikuti proses. Pada waktu kami menjalani setiap daripada fase-fase pelayanan yang baru, saya harus ingatin diri saya, follow the process. Ikuti proses. Karena pada waktu kita ngikuti proses, percaya enggak saudara? Kalau prosesmu benar, outputmu benar. Amin. Dan kita lagi berbicara tentang expand capacity. Kapasitas kita supaya lebih besar, saudara. Supaya kita lebih bisa berdampak. Untuk apa kita cuma menjadi kaya kalau kita nggak berdampak? Untuk apa kalau misalnya kita menjabat satu jabatan yang mentereng di negeri ini atau di perusahaan kita kalau kita nggak membuat dampak yang besar? Betul? Misalnya cuma nutup kain hitam misalnya, saya nggak tahu. Saudara, saya nggak tahu. Nangkep maksud saya? Ini perlu intelijensi yang sangat tinggi untuk mengerti apa yang saya katakan. Ada amin saudara? Ya kan ada kain hitam yang besar yang ditutupin di suatu tempat itu loh. Buat apa gitu loh? Nggak ngerti maksudnya. Tanyakan sebelahnya kalau nggak ngerti saudara ya. Ada amin. Yang terakhir, mau belajar lagi satu poin yang terakhir. Saudara belajar sesuatu malam ini? Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Kalau Anda belajar sesuatu kasih jempol. Ya kasih jempol. It's good to see you. Yes. Yang terakhir. You got to be very good at what you're doing. Saudara, hidup ini yang saya temukan adalah repetisi. Waktu saya kuliah, saudara, saya mulai mendapati memikirkan ini. Ternyata apa yang saya lihat, ini termasuk dengerin nih anak-anak ya, termasuk you also. Life is about repetition. Hidup adalah mengulang. Hari demi hari kamu ngulang hal yang sama, kamu gosok gigi, kamu harus gosok gigi yang terbaik. Betul enggak? Kalau kamu udah umur
25 tahun dan kamu masih nggak bisa gosok gigi, masih bangun pagi, masih mulutmu bau, berarti you are not doing it right. Simple-simple seperti itu saudara. Nangkep nggak maksudnya? Jadilah yang terbaik dari apa yang Anda bisa lakukan. Bukan jadi the best, but be the best of you. Kalau ada kerumunan 10 orang, saudara, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi selalu yang nomor 1. Tetapi be the best of you. Jadilah yang terbaik versi dirimu. Bisa nggak? Kita nggak perlu compare dengan orang lain. Saya kalau harus compare sebagai seorang pengkhotbah, saudara, ya jemaat saya nggak banyak. Kalau orang tanya, jemaat kamu berapa? Saya harus bilang 50. 50. Hei, saudara di rumah 50. Kalau mau datang, join kita di sini. Tapi tadi pagi saya ngomong sama istri, wah, I'm happy, you know. Why? Walaupun jemaatnya cuma 50, ada 8 orang anak bisa dikuliahkan. Ada amin? I have to be proud at what I'm doing. Saya nggak boleh merasa minder untuk ngomong jemaat saya 50. Kalau saya minder, saudara pasti minder ada di gereja ini. Siapa yang minder ada di sini? Sehingga harus pindah terus saudara. Kita nggak cari orang-orang pindahan, kita mau cari orang-orang yang mau berakar dan dimuridkan di sini. Siapa mau dimuridkan? Ada beberapa yang gak berani angkat tangan. It's okay. Gak apa-apa saudara ya. Di dalam kehidupan kita, jadilah yang terbaik versi kita. Artinya apa? Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu dipercaya kepada hal yang kecil, setialah kepada hal yang kecil. Kalau kamu sekarang ini menjadi seorang singer, ya jadilah singer yang terbaik. Datangnya jangan terlambat. Gampang-gampangan seperti itu. Kalau datangnya terlambat terus, lu gak bakal pernah jadi worship leader. Simple. Lu pikir bisa tiba-tiba dipromosi di sini? Enggak bakalan mimpi lu. Saudara pikir kalau saudara jadi OB di sebuah kantor, saudara enggak pernah bersihkan lantai itu dengan baik. Lu pikir suatu hari lu akan jadi direktur? Jangan mimpi bos. Enggak mungkin. Saudara, sewaktu saya kuliah, saya pernah bekerja di satu dealership mobil. Waktu itu memang di luar negeri saudara. Saya pernah nyuci mobil. Dan target saya 5 menit 10 mobil. Saudara, 10 mobil. Dan kalau saya bersihkan kaca tuh bersih banget. Saudara, enggak kayak di storehouse gini enggak. Saudara, bersih banget. Because I enjoy what I did. Saudara, jadilah yang terbaik untuk apa yang saudara perlu lakukan. Kalau saudara main musik, jadilah pemain musik yang baik. Kalau saudara pegang kamera, jadilah pegang kamera yang terbaik. Kalau saudara adalah editor di Anugerah Ministries, jadilah editor yang terbaik. Kalau saudara misalnya bisnisnya misalnya online, be your online business at your best. Saudara. Karena apa? Saudara berkompetisi bukan dengan orang lain. You compete with yourself. Saudara berkompetisi dengan dirimu sendiri. You got to be better tomorrow than today. Saudara. Kalau saudara malas-malasan, kemudian saudara lihat orang lain hidup mereka lebih enak. Saudara kayaknya nggak pantas kita bertanya kenapa orang itu bisa dan saya nggak bisa. Tetapi kalau saudara sudah lakukan yang terbaik dan Tuhan masih percayakan setakaran itu cuma 240 mili. Saudara akan menjadi jawaban buat beberapa kehidupan orang walaupun engkau cuma 240 mili. Percuma saudara menjadi 5 galon tapi kosong. Buat apa? You look good, you look handsome, you look pretty, but you produce nothing. Why? What's the point? Lebih baik, we are where we are, jemaat 50, tapi 8 anak bisa kuliah. 1 keluar negeri lagi saudara. Wih, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 1 bakal jadi diplomat lagi. Betul enggak? Haleluya. Diplomat tuh harus on time bro. Lu kira kalau lu gak pernah on time lu bakal jadi diplomat? Gak bakal. Paling lu jadi bawa map nanti. Buat apa sekolah jauh-jauh kalau cuma bawa map? Make sense gak? Nanggep? Saudara? Ada amin? Karena sekolah mahal. Adik-adik dengar? Yang lain? Tadi saya tanya ke mereka. Why are you here? Kenapa kamu ada di sini? Saya kasih jawaban buat mereka, karena kamu mau merubah masa depan.
Ada amin. Kenapa saudara ada di Anugerah Church? There has to be a reason. Kalau saudara cuma sungkan datang karena Pastor Daniel lebih baik, lu nggak datang. Tapi kalau kamu mau dimuridkan di sini, kalau kamu mau merubah masa depanmu, gabung bersama dengan kami di sini. Bersama dengan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Nothing is impossible. Masa depan saudara dijamin oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jadilah yang terbaik dari apa yang Anda bisa lakukan. Supaya apa? Supaya engkau bisa mengajar orang lain menjadi seperti Anda. Saudara. Dan bahkan bisa sehebat Anda. Kalau bisa Anda muridkan orang itu. Dan bahkan target daripada Tuhan Yesus berkata. Seorang murid harus bisa menjadi lebih hebat daripada tuannya. Itu kata Tuhan Yesus. Daripada gurunya. Betul saudara? Ya. Jadi jadilah yang terbaik versi saudara. Kalau saya menjadi seorang papa saudara. Saya harus menyadari bahwa saya harus menjadi momen saya yang terbaik. Karena momen itu gak akan pernah kembali. Kalau saya menjadi seorang suami dari istri saya. I have to be the best husband for her. Saya harus menjadi suami yang terbaik dari dia. Saya harus menjadi seorang pemimpin yang hari ini terbaik buat orang-orang yang saya pimpin. Saudara, supaya apa? Suatu kali kelak saya dapat membantu mereka untuk menjadi seperti saya. Dan kalau bisa lebih bagus lagi. Kalau kita cuma menjadi kita, saudara selama puluhan tahun, kayaknya one day kita akan obsolete dan kita akan digantikan, orang akan lupa dengan kita. Ada amin saudara. Miliki satu tujuan yang jelas dalam kehidupanmu. Buka bersama dengan saya, ini ayat terakhir saudara. Lukas 6 ayat 38. Saudara diberkati? Haleluya. Firman Tuhan berkata, Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita lagi nggak minta sumbangan nih, jangan khawatir. Jadi di sini saudara sama nih, kalau saudara belajar dengan baik engkau dipadatkan. Knowledge-mu, pengetahuanmu harus berubah menjadi hikmat. Ada beda antara pengetahuan dengan hikmat. Pengetahuan itu cuman saudara nggak perlu sekolah. Saudara cari Google, you will get all knowledge. Semua pengetahuan yang ada di muka bumi sekarang ini sudah ada di Google. Tetapi perlu hikmat untuk menghidupinya. Untuk mau jadi berkat, saudara nggak cukup punya knowledge. Saudara perlu wisdom. Saudara, amin. Di sini dikatakan berilah kamu akan diberi. Jadilah yang terbaik, kamu akan diberi kembali. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Kamu tahu bagaimana kamu mau diperlakukan oleh orang lain? Siapa yang mau diperlakukan dengan baik di sini? Siapa yang mau diperlakukan dengan luar biasa dihormati di sini? Saya mau dihormati saudara. Siapa yang mau dihormati? Tuhan Yesus ajarkan, hormati orang lain dulu. Lakukan kepada orang lain apa yang kamu mau orang lakukan terhadap kamu. Kalau saya mau dihargai orang, saya harus pertama-tama lebih dahulu menghargai orang. Simple, saudara. Ada beberapa quote, saya tutup dengan ini. Ada beberapa, misalnya satu quote yang saya baca beberapa minggu lalu. Kalau ada orang memperlakukan orang-orang kelas bawah, pelayan kayak atau orang-orang rendahan dengan kasar, saudara tahu, jangan mau berteman dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena kalau saudara lagi dalam posisi seperti itu, orang itu akan memperlakukan saudara seperti itu. Nangkap enggak? Jadi walaupun saudara bertemu dengan orang-orang yang kelas atas, hormati mereka. Bertemu dengan orang-orang kelas bawah, hargai mereka. Amin. Dengan cara seperti itu, saudara akan dapat menjadi berkat kemanapun engkau pergi. Ada amin. Dan tanpa saudara sadar, sepanjang tahun, entah 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba engkau menengok ke belakang. Wow, ternyata Tuhan bersama dengan saya sudah melakukan banyak sekali perkara-perkara yang luar biasa. Dan namanya dipermuliakan. Saudara diberkati pada malam hari ini. Saya berharap apa yang dibagikan pada malam hari ini menjadi berkat buat siapapun Anda yang menyaksikan, termasuk Anda yang datang di Storehouse. Amin saudara, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi, saya undang tim memuji untuk kembali.